Halo, jumpa lagi dengan saya Supri. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang belajar Excel. Nah, yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang kesalahan error yang terjadi ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, biasanya ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP ini terdapat beberapa error NA yang kita temui ya. Nah, di sini saya akan berikan 4 kesalahan error tersebut ya, meskipun kita sudah benar memasukkan rumusnya tetapi masih juga error. Nah, di sini ada 4 case yang akan saya berikan beserta dengan solusi terhadap 4 case tersebut. Nah, yang pertama, di sini saya sudah punya data ya, tabel, ada 2 tabel, ini tabel acuannya ya, kemudian ini yang masih kosong yang akan kita isi. Kemudian di sini ada tabel referensinya yang sudah terisi. Nah, tabel yang masih kosong ini akan kita isi menggunakan rumus VLOOKUP dan ini merupakan tabel referensi ya. Oke, yang pertama coba kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian tabel acuannya, lalu koma, tabel array ini merupakan tabel referensi ya. Kita blok tabel referensi kita. Oke. Nah, kemudian kita kunci dengan menggunakan tombol F4 atau juga biasa komputer yang lain itu menggunakan tombol Fn F4. Nah, tergantung dari permintaan dari komputer kalian masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan tombol F4 ya. Kalau sudah diketik tombol F4 maka dia akan berubah menjadi seperti ada tanda dolar seperti ini ya. Oke, kemudian koma. Lalu cool index number ini maksudnya datanya berada di bagian kolom keberapa yang mau kita ambil. Di sini kita mau ambil jenis kelamin itu berada di tabel di kolom kedua pada tabel referensi. Berarti kita tulis di sini 2,0. 0 maksudnya apa? Nah, 0 ini maksudnya kita akan mencari datanya yang benar-benar sesuai dengan permintaan dari tabel acuan kita. Oke. Kalau sudah silakan tutup kurung lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini tidak perlu ditulis satu persatu rumusnya, tinggal kalian tarik di bagian sini ya. Tahan, kemudian geser ke bawah, lalu dilepas. Nah, di sini terjadi ada 2 jenis data yang terjadi error NA ya. Nah, ini kenapa? Padahal kita sudah benar memasukkan rumusnya seperti yang di atas ini ya. Kalau kita cek, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah cek dulu ya. Cek dulu data Desi sama Denis ini ada nggak di tabel referensi. Nah, kalau kita lihat di sini benar-benar tidak ada ya. Sebenarnya rumusnya sudah benar ya. Yang salah itu adalah data acuannya memang tidak ada di tabel referensi, maka akan dia menampilkan error seperti ini. Nah, kalau sana data Desi sama Denis tidak ada di tabel referensi, ya udah silakan diabaikan. Berarti itu yang kesalahannya. Sebenarnya datanya ada di tabel acuan tetapi tidak ada di tabel referensi. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah panik terhadap error seperti ini, nggak usah mengira bahwasanya rumus yang kita masukkan salah, sudah benar, cuman memang datanya tidak ada di tabel referensi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke case yang kedua ya. Di sini saya juga sudah memiliki 2 tabel ya, kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Oke, sama jenis kelamin yang akan kita isi ya. Kita lihat error apa yang terjadi di sini. Kita tulis rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu tabel acuan, koma, kemudian tabel referensi ya, koma, kemudian 2 karena berada di jenis kelamin itu berada di kolom kedua, lalu koma 0 tutup kurung, kemudian enter. Nah, sesuai juga. Nah, kalau kita tarik ke bawah, oke. Nah, di sini juga ada terjadi error. Nah, kenapa? Nah, tadi kalau misalnya kalian menemukan seperti ini, dicek dulu di tabel referensi ada nggak data Desi. Kalau kita lihat tabel referensi ada ya, berarti error yang lain nih, penyebabnya yang lain. Kalau kita lihat di sini ya, kita buka rumusnya. Untuk membuka rumusnya silakan kalian gunakan tombol F2 ya. Oke, silakan gunakan tombol F2. Kalau kita lihat tabel acuannya tetap berada di posisi, tabel referensinya juga tetap berada di posisi dalam lingkaran merah ini ya. Oke, kalau kita lihat lagi di bawah, kita buka. Nah, dia sudah mulai bergeser ya. Dia sudah mulai bergeser ke bawah. Kalau kita lihat nama Andi itu masih berada di dalam tabel referensi ini ya. Oke, kita lihat lagi di bawah, kita buka. Nah, dia semakin ke bawah semakin bergeser ke bawah. Oke, kita lihat Wawan masih berada di dalam ya. Nah, kita lihat lagi di bawah, kita lihat Desi. Ternyata Desi sudah tidak berada di dalam lingkaran merah ini. Dia sudah berada di luar ya, sehingga mengakibatkan error ya. Kalau kita lihat lagi si Denisnya, kita buka. Nah, si Denisnya masih berada di dalam lingkaran merah.
Nah, ini terjadi kenapa error seperti ini? Kita lihat rumusnya ya. Rumusnya ternyata dia tidak dikunci. Tabel referensinya tidak dikunci. Jadi ketika kalian menggunakan rumus VLOOKUP ya, yang wajib kalian lakukan adalah ketika ngeblok tabel referensinya, silakan dikunci. Karena tabel referensinya bersifat mutlak, real, tidak boleh bergeser ya. Untuk menampilkan hasil yang sesuai berada di dalam tabel referensi, silakan di blok silakan di lock tabel referensinya. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan kalian blok dulu alamat sel dari tabel referensinya. Oke, kemudian kalian ketik F4. Nah, maka akan muncul tanda seperti ada tanda dolar ya, seperti ini ya. Kalau sudah, berarti tabel referensi tersebut sudah berhasil dikunci ya. Kalau sudah, silakan di enter. Oke, kemudian tarik ke bawah. Nah, maka errornya hilang ya. Berarti di case yang pertama ini penyebab errornya itu adalah rumus dari atau sintak dari tabel referensinya tidak dikunci ya. Nah, selanjutnya kita ke case yang ketiga ya. Nah, di case yang ketiga ini datanya pun sama juga, kurang lebih sama, di tabel referensi sama juga. Nah, kalau kita masukkan rumusnya, error apa yang terjadi di sini? Oke, kita tulis VLOOKUP buka kurung lalu tabel acuan koma ya, kemudian tabel referensi seperti tadi ya, jangan lupa dikunci ya. Tabel referensinya silakan ditekan F4, maka akan berbentuk seperti ada tanda dolar lalu koma ya, sama seperti tadi juga. Jenis kelamin itu berada di kolom kedua dari data referensi. Kemudian kita ketik 2. Oke, kemudian koma lalu 0 tutup kurung enter. Nah, belum apa-apa sudah terjadi error. Nah, apa penyebabnya? Coba sebelum kita cek, kita tarik ke bawah dulu. Oke. Nah, ternyata ada beberapa data yang tidak terjadi error. Nah, ketika kalian mendapatkan seperti ini, dicek di data ini ya. Ternyata di sini tuh ada spasi ya. Nih, ya ada spasi. Kita lihat di wawan juga ada spasi juga ya nih. Nah, ternyata dia kalau spasi tidak akan terbaca. Oke. Nah, seandainya data acuan ini jumlahnya ribuan, ya kalian tidak perlu menghapus satu persatu spasi dari data tersebut. Kalian cukup tambahkan di depan VLOOKUP ini ya, VLOOKUP buka kurung, lalu kalian tambahkan rumus trim ya, lalu tabel acuannya masih tetap C6. C6-nya ini diblok ya, diblok seperti ini. Oke, kalau sudah silakan di enter. Nah, maka dia akan tetap terbaca meskipun di tabel acuannya itu terdapat spasi. Jadi jangan lupa ketika menemukan data seperti ini ya, seperti ini, silakan ditambahkan rumus trim di depan VLOOKUP-nya. Oke, kalau sudah silakan tarik ke bawah. Oke, nah maka rumusnya errornya otomatis hilang. Nah, jadi jelas ya, di tabel acuannya itu terdapat spasi pada datanya ya. Jadi sudah tahu ya cara solusi gimana ketika kita mendapatkan error NA pada penggunaan rumus VLOOKUP. Nah, selanjutnya kita pergi ke case yang keempat. Nah, ini tabelnya bentuknya sama, cuman isinya aja yang beda ya. Oke, kita lihat di sini ada tabel referensi, ada tabel acuan, kemudian ada yang masih kosong. Oke, kita coba masukkan error apa yang terjadi di sini. Kita coba masukkan sama dengan VLOOKUP buka kurung lalu tabel acuannya, kemudian tabel arraynya kita kunci lalu koma, karena jumlah berada di kolom kedua berarti kita tetap tulis 2, 0 tutup kurung enter. Nah, di sini terjadi error lagi ya. Sebelum kita cek, coba kita tarik ke bawah ya. Nah, ternyata semua datanya itu error. Nah, kalau kita lihat di tabel acuan ini itu berbeda. Kalau di sini ada semacam tanda hijau, nah di sini tidak ada. Nah, kalau kalian temukan data seperti ini, kalian harus rubah dulu seperti ini ya. Hilangkan tanda hijaunya agar supaya dia bisa terbaca. Karena biasanya tanda hijau ini menandakan ini teks ya, bukan angka. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya, number store as text. Jadi numbernya itu sebagai teks bukan angka. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkannya? Oke, silakan kalian blok semua ya. Kemudian pergi ke data, kemudian lalu text to column ya. Maka akan muncul jendela seperti ini. Kalian tinggal next aja terus. Lalu next lagi ya.
Nah, di sini harus arahkan ke general ya. Nah, kalau kita arahkan ke teks, maka dia akan status sebagai teks. Kalau kita arahkan ke general, berarti dia bersifat kalau string data yang kita masukkan itu bentuknya angka, dia tetap terbaca angka. Kalau kita masukkan bentuknya huruf, dia tetap terbaca teks. Kalau sudah, silakan finish. Oke, nah maka otomatis hilang dan juga sudah terisi di sini karena sebelum kita rubah data ini, kita udah masukkan rumus VLOOKUP di sini. Jadi otomatis ya. Oke, nah mungkin itu saja tutorial pada video kali ini ya. Jadi ada 4 jenis error NA yang terjadi pada penggunaan rumus VLOOKUP beserta dengan solusi atau cara bagaimana memperbaiki kesalahan atau error NA tersebut. Nah mungkin itu saja, semoga membantu. Bagi kalian terbantu dengan video ini, jangan lupa videonya di like, comment, share, and subscribe, dan info ke teman-teman kalian yang sedang belajar Excel. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.